Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alwas Channel, batu nisan adalah batu yang memuat prasasti-prasasti tertentu yang diperlukan masyarakat, terutama dalam hal kematian. Selain dari kayu, terdapat juga beberapa contoh batu nisan dari bahan keramik, marmer, dan granit. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap tulisan di batu nisan tersebut? Tetap tonton video ini agar mendapat penjelasan yang komplit. Terima kasih. Batu nisan merupakan penanda yang ditempatkan pada kuburan orang yang meninggal. Biasanya, batu nisan mempunyai prasasti yang memberikan informasi tertentu. Informasi nisan meliputi nama almarhum, tanggal lahir, dan tanggal meninggal. Fungsinya adalah: yang pertama, mengenali makam orang tercinta. Fungsi utama batu nisan adalah untuk memberikan informasi detail tentang makam atau agar mudah diidentifikasi. Sebab, tanpa adanya batu nisan, maka akan sulit untuk mengetahui makam atau makam orang yang meninggal. Padahal, tanpa batu nisan, kamu bisa lupa di mana makam orang yang kamu sayangi. Selain itu, penanda seperti batu nisan dapat membantu kerabat, teman, dan orang lain dari kota atau negara lain untuk mengidentifikasi almarhum. Yang kedua, membantu mengidentifikasi makam untuk generasi mendatang. Ketika seseorang yang sudah meninggal dunia, keluarganya sebenarnya bisa saja mengingat tempat serta merawat makam tanpa menggunakan batu nisan. Akan tetapi, untuk masa dan generasi masa depan, mereka akan lebih sulit untuk mengidentifikasi makam tersebut. Makam orang tua, kakek, nenek, bahkan leluhur mereka butuh penanda untuk tahu dari mana asal-usul keluarga mereka berasal. Karena itu, harus menggunakan tulisan di batu nisan dan pastikan makam bersih dan terawat, agar nantinya generasi keturunannya dengan mudah dapat mengenali dengan nenek moyang mereka yang telah meninggal. Apa boleh menandai makam dengan batu nisan? Di Indonesia, sangat banyak makam yang menggunakan patok atau batu nisan sebagai penanda. Umumnya, nisan atau patok tersebut berisikan tulisan yang berisi informasi, meliputi nama ahli kubur lengkap dengan nasab, tempat tinggal lahir, serta tempat dan tanggal wafat. Kenyataannya, peletakan batu nisan atau papan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sebab Rasulullah SAW juga menandai makam saudara susunya dengan meletakkan batu besar di atas makamnya. Jadi, kesimpulannya bahwa menandai makam dengan batu nisan atau patok kuburan boleh dilakukan, hanya menandai makam, bukan semen full. Lalu bagaimana hukumnya menambahkan tulisan di batu nisan? Hukum menambahkan tulisan pada batu nisan terbagi menjadi 4. Ini berdasarkan pendapat para ulama dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan berikut ini adalah penjelasan hukum tulisan batu nisannya. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i mempunyai pendapat yaitu membuat tulisan di batu nisan atau pada kuburan hukumnya makruh, walaupun berisi ayat Al-Quran ataupun yang lainnya. Terkecuali jika makam tersebut adalah makam orang alim atau orang soleh, maka hukumnya menjadi sunnah karena untuk membuat tulisan di batu nisan seperti nama atau yang dapat membedakan dengan makam lain. Artinya, ulama Syafi'iyah berkata, menulis di atas kuburan hukumnya makruh, baik tulisan tersebut berupa Al-Quran atau lainnya, kecuali kuburan orang alim atau orang soleh, maka sunnah menulis namanya dan sesuatu yang bisa membedakannya agar bisa diketahui. Yang kedua, mazhab Hanafi. Menurut ulama mazhab Hanafi, penulisan pada makam seseorang hukumnya makruh tahrim. Maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat secara mutlak. Namun, kondisinya bisa berubah apabila tujuannya karena takut kehilangan jejak makam, sehingga hukumnya menjadi tidak makruh.
Membuat tulisan di batu nisan juga boleh apabila bertujuan agar dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Mazhab Hanafi artinya, ulama Hanafiyah berkata, menulis di atas kuburan adalah makruh tahrim secara mutlak. Kecuali dikhawatirkan jejak kuburan akan hilang, maka tidak makruh. Yang ketiga, mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa membuat tulisan di batu nisan atau makam berupa ayat Al-Quran, maka hukumnya haram. Akan tetapi, jika isi tulisannya tanggal lahir dan tanggal wafatnya dengan tujuan untuk mengingat nama almarhum, maka hal tersebut hukumnya adalah makruh. Artinya, ulama Malikiyah berkata, menulis di atas kuburan, jika tulisan tersebut adalah Al-Quran, maka hukumnya haram. Namun, jika tulisan tersebut adalah untuk menjelaskan nama dan tanggal wafat jenazah, maka dimakruhkan. Yang keempat, mazhab Hambali. Menurut ulama mazhab Hambali, hukum membuat tulisan di batu nisan berupa nama jenazah, tanggal lahir, dan tanggal wafatnya adalah makruh, baik untuk orang alim ataupun bukan. Artinya, ulama Hanabilah berkata, makruh menulis di atas kuburan tanpa ada perincian antara orang alim dan lainnya. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, bahwa satu-satunya tujuan prasasti batu nisan itu adalah untuk menetapkan nama dan mengidentifikasi kuburan. Oleh karena itu, hal ini boleh dilakukan. Namun, tulisan-tulisan yang meniru perilaku zaman jahiliyah dilarang atau ilegal. Tindakan tersebut seperti menuliskan nama seseorang dan pujian kepada orang yang meninggal karena telah mencapai prestasi ini dan itu. Praktek menulis puisi di batu nisan adalah praktek bodoh lainnya. Oleh karena itu, kita harus segera menghapus tulisan di batu nisan tersebut jika kita melihatnya di pemakaman dimanapun berada. Syaratnya, nisan tersebut ditempelkan pada makam salah satu anggota keluarga kita atau teman dekat kita, bukan makam orang lain. Itulah penjelasan mengenai fungsi dan hukum tulisan yang terdapat pada nisan. Semua sudah dijelaskan berdasarkan dasar para ulama dan sunnah Nabi. Semoga kita tidak keliru memaknai penjelasan ini dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.